94,1 Salsa Bila FM, radionya orang Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Salsa. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah di akhir tahun 2025 menyongsong tahun 2026. Kita kembali hadir sahabat Salsa dengan program Salsa Talkshow inspiratif dan edukatif. Hari ini kado spesial di akhir tahun, kita akan berbincang bersama komunitas perupa Sampang. Ini adalah kado spesial banget untuk Salsa Bila FM. Dan tentunya untuk kamu semua sahabat Salsa. Hari ini kita akan ngebahas gelar karya seni rupa titik balik 7 waspada ya. Kita akan ngebahas itu bersama Ketua Komunitas Perupa Sampang, Bapak Khairil Alwan. Tapi sebelum Romi sapa beliau, Romi mau ngajakin kalian juga sahabat Salsa. Selain di frekuensi kita 94,1 FM, kalian juga bisa mengikuti talkshow kita hari ini melalui live streaming via visual kita ya di akun TikTok resmi kita di 941 Salsa Bila FM. Sahabat Salsa, langsung saja Romi sapa Mbah Kung ya, sosok yang dikenal dengan Mbah Kung sahabat Salsa. Beliau adalah Bapak Khairil Alwan, Ketua Komunitas Perupa Sampang. Selamat pagi, Mbah Kung. Selamat pagi, salam budaya dan salam sehat untuk sahabat salsa semuanya. Betul, selamat pagi. Aduh, seger banget, suaranya udah seni banget ya Pak Alwan ya. Dan Romi sampai lupa untuk kenalin diri karena saking antusiasnya banget gitu. Karena Romi udah lama banget pengen ngobrol sama Pak Alwan, sama Mbah Kung. Nama saya Romi, saya dari Bangkalan, Pak Alwan, dan kebetulan saya juga nonsan di Radio Salsa Bila FM. Ada ya kenalan sambil lalu talkshow kayak gini. Siap. Gimana kabarnya Pak Mbah Kung di akhir tahun 2025 ini, Mbah Kung, kabarnya? Alhamdulillah, salam dari teman-teman KBS. Terima kasih undangannya. Paling tidak menambah penyemangat kami untuk tetap eksis berkarya. Oke, terima kasih. Salam balik untuk teman-teman di komunitas Perupa Sampang. Salsa Bila FM akan selalu hadir untuk komunitas Perupa Sampang, Pak. Terutama untuk kemajuan seni rupa, kemajuan seni dan budaya di Kabupaten Sampang. Salsa Bila FM akan selalu hadir, Mbah Kung. Oke, Mbah Kung. Sebelum itu pasti sudah banyak ya warga Sampang atau sahabat Salsa yang sudah mengenal Mbah Kung. Terus terang Romi juga sudah tahu lama, sudah ngefans lama sama Mbah Kung dengan karya-karyanya juga dan perjuangannya juga untuk menghidupkan seni rupa di Kabupaten Sampang gitu. Tapi izin boleh memperkenalkan kembali Mbah Kung mungkin dari awal. Dari nama dulu nih kayaknya menarik nih. Kenapa dipanggil Mbah Kung gitu, Pak Alwan? Sebenarnya itu Mbah Kung inisiatif saya sendiri. Sebagai bentuk persiapan saya untuk jadi tua. Sementara ini kan kebanyakan orang menjadi tua itu adalah sebuah hantu yang dihindari, yang mau dihindari. Betul, rata-rata orang, mayoritas orang ingin menghindari kata tua itu. Makanya saya mencoba untuk memulai jadi tua. Makanya walaupun saya tidak punya cucu, belum punya cucu, tapi paling tidak saya mempersiapkan diri untuk jadi tua. Oke. Bahkan kadang-kala ada dari teman-teman juga sebenarnya sih, kenapa Pak Alwan kok jenggotnya yang putih dibiarkan putih? Bahasa saya menunggu putih itu cukup lama, 56 tahun. Betul. Jadi eman-eman kalau kemudian diganti warna. Jadi asli Pak Alwan. Asli. Ya, Ya, itu asli. Kalau gelar Mbah Kung itu sendiri mulai melekat di diri Pak Alwan itu sejak umur berapa Pak Alwan? Sejak umur 50 tahun itu kami sudah mencoba mempopulerkan nama itu di media sosial saya. Selalu saya munculkan Mbah Kung. Iya betul. Iya. Kalau di Indonesia kita punya Sujiwo Tejo ya sahabat Salsa, dan Sampang juga patut berbangga juga karena kita punya Mbah Kung di Sampang gitu. Dan ya dari Pak Alwan kita melihat sahabat Salsa dari cara beliau berpakaian, cara beliau berekspresi itu sudah menggambarkan sosok yang memang penuh dengan kesenian gitu Pak Alwan. Jadi itu yang menjadi terus terang itu menjadi daya tarik gitu. Sebelum melihat lukisan Pak Alwan kita udah tertarik juga dengan Pak Alwan. Ini
menggambarkan kesenian juga gitu. Itu keren. Jadi mulai tahun ketika umur 50 tahun Ya, itu mulai sudah mau mempopulerkan itu bakung bakung itu. gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang banyak lah masyarakat kalau ketemu, kalau kenal tuh bakung bakung itu. Artinya bukan apa ya, bukan hal yang tabu bagi saya. Karena memang saya ingin seperti itu masalahnya. Betul, betul. Itu senang sekali, itu sekali lagi kita berbangga sahabat Salsa dengan Sampang memiliki sosok Pak Alwan sebagai bakung atau mbahnya kesenian di Kabupaten Sampang gitu. Pak Alwan, alhamdulillah sekarang udah, kemarin komunitas Perupa Sampang menggelar sebuah gelar seni rupa yang dengan tajuk titik balik 7 waspada gitu. Gimana Pak Alwan? Sekarang perasaan Pak Alwan bisa kembali menggelar gelaran seni rupa gitu. Dan ini gelaran seni keberapa dan sudah perjalanannya seberapa panjang, sudah berapa kali penggelaran seni yang dilakukan di Kabupaten Sampang Pak Alwan? Kalau mengatasnamakan KPS, Komunitas Perupa Sampang itu terbentuk tahun 2003. Tahun 2003. 2003. Kemudian ya di saat itu awal mula terbentuk KPS, kami berpamiran ke Surabaya. Waktu itu ketuanya beliau Kiai Haji Solahur Bani. Itu beliau jadi ketua pertama di Komunitas Perupa Sampang. Kemudian ya sampai sekarang ini. Yep. Kemudian terkait dengan kegiatan pameran kami rutin tiap tahun itu, bahkan mulai tahun 2015 sampai tahun 2024 kami hampir tiap bulan mengadakan kegiatan pameran itu. Cuma di tahun 2005 ini kami tidak semuanya dikonsep untuk pameran. Yep. Ada sempat kita mengadakan pelatihan di Pondok Pesantren Asy-Syirojiah. Itu sebagai untuk variasi saja, variasi kami berkegiatan itu. Kemudian yang terkait titik balik 7. Nah betul, ada apa dengan titik balik 7 gitu ya. Dan terus terang nih Bakung ya, bagi kita, bagi Romi dan semua penikmat seni di Kabupaten Sampang, ketika kita dapat seran flyer pameran titik balik 7 dengan tajuk waspada ini seolah-olah menjadi hal yang apa ya, yang akhirnya yang kita tunggu-tunggu selama ini hadir nih gitu. Itu Iya. itu gimana nih Bakung, kenapa titik balik 7? Titik balik 7 tuh, titik balik itu sebenarnya bahasa lain dari refleksi. Oke. Jadi kami para seniman khususnya KPS itu tiap akhir tahun mengadakan kegiatan pameran titik balik itu adalah untuk refleksi, untuk evaluasi juga. Jadi hal-hal apa yang perlu kita tingkatkan. Kemudian kenapa 7? Yep. Pameran di akhir tahun itu kita sudah melakukan 7 tahun. Kalau pameran-pameran lainnya sejak 2003 itu. Oh, udah gak kehitung. Iya, tapi untuk kegiatan titik balik ini sudah 7 tahun. Makanya kami tetap mencoba bertahan di setiap akhir tahun jadi agenda Komunitas Perupa Sampang dalam kelompok besar untuk mengadakan kegiatan. Makanya diberi titik balik 7. Yes. Kemudian waspada. Kenapa waspada? Ini juga mengandung, kalau kita menerka-nerka nih Pak Alwan gitu, A-nya ke Bali, kemudian waspada, kita menilai apakah ada urgensi tertentu kenapa Komunitas Perupa Sampang menggelar gelaran seni rupa di akhir tahun 2025 dengan tajuk waspada ini. Karena waspada itu di mindset kita yang tertanam itu adalah ada sesuatu yang urgensi, sesuatu yang kadang harus dihindari juga, dan banyak konotasi lainnya gitu Pak Alwan. Kenapa waspada? Ada apa di balik waspada itu? Sebenarnya tema waspada itu ya sama halnya dengan media sebenarnya. Oke. Media itu kan kadang-kala mengolah kata itu menjadi menarik juga. Betul. Kadang-kala kita terpancing untuk baca dan ingin tahu jadi. Betul. Itu bagian dari strategi sebenarnya, strategi kami KPS memberikan tema yang sekiranya memberikan semacam tanda tanya lah bagi masyarakat. Betul.
Waspada mungkin bagi persepsi masyarakat mungkin macam-macam. Yep. Pada saat menangkap bahasa waspada bisa negatif, Betul. tergantung masing-masing itu. Kemudian juga tergantung dari sisi sudut pandang mana yang mau kita kaji tentang waspada itu. Seandainya katakanlah politik misalkan aja, bisa jadi waspada harus hati-hati atau waspada karena di dunia pemerintahan misalkan atau di dunia komunitas yang namanya penyusup, pengkhianat itu pasti ada dimanapun itu. Nah, itu kita bagian dari kalau mau dikaji kan di sisi politik. Tapi kami KPS tidak ke sana lah. Nah, waspada itu dimaksud adalah sebenarnya pesan moral lah kepada utamanya generasi muda bahwa hidup di era serba digital ini mudah memang. Betul. Tapi ada sesuatu yang bisa saja menjadi suatu hal yang hilang dalam budaya kita. Pola hidup bisa ada sesuatu yang hilang atau pola pikirnya juga akan berbeda dengan era saya. Kalau era saya kan hidup di era pernah tidak ada HP, Betul. belum ada media sosial, dan pernah hidup dalam suasana sengsara lah. Tapi sengsaranya membawa nikmat kalau hidup di era sekarang. Yep. Beda dengan era anak saya, misalnya era anak saya bisa jadi diberi persoalan sedikit saja sudah bingung. Gitu. Betul. Karena memang mental tidak pernah dilatih di era sekarang ini. Makanya waspada di kegiatan kami ini berharap banyak pesan moral kepada generasi muda, walaupun sekarang serba instan. Apa yang tidak mudah di era sekarang itu? Betul. Wong menggambar saja, katakanlah bikin logo tinggal perintah, Yap. buatkan logo inisial ini muncul. Sehingga generasi kita itu bisa jadi menjadi generasi yang tidak mengenal proses. Betul. Nah ini yang kami maksud, yang perlu kita waspadi. Banyak hal di kajian-kajian budaya, kajian seni itu yang perlu kita waspadi. Bukan berarti kami antipati dengan perkembangan, tidak. Perkembangan kami butuh. Betul. Tapi sejarah masa lalu, sejarah mengalami kesulitan itu bagian dari pelajaran yang harus dipelajari juga. Jadi Ya betul. Perkembangan dan kebudayaan era saat ini itu harus kita sambut dengan baik, sahabat salsa. Tapi sejarah dan proses yang panjang perjuangan itu harus kita ingat sebagai pelajaran yang baik kita. Luar biasa sekali. Sebelum Romi kita kaitkan Pak Alwan dengan waspada ini kita kaitkan dengan seni gitu ya. Sebelum ke situ, apakah di gelaran seni rupa kemarin itu karya-karya yang disajikan untuk masyarakat Sabang dan masyarakat luas secara umum itu juga berkaitan dengan tema besar waspada ini atau seperti apa Pak Alwan? Dan berapa banyak kemarin teman-teman komunitas perupa yang hadir di situ turut memamerkan karyanya juga sebagai ranah edukasi dan untuk memancing juga para generasi muda juga turut untuk berkarya. untuk jumlah seniman yang terlibat dalam kegiatan titik balik itu ada 17 seniman. Yang menarik itu ada 5 dari santri Asiroji, buah dari pelatihan kemarin. Betul. Dan insya Allah untuk tahun-tahun berikutnya dari pihak santri sebagai bisa jadi anggota tambahan dari KPS akan semakin banyak, karena kemarin itu sebenarnya ada sekitar 20 anak yang mau bergabung itu. Cuma karena keterbatasan tempat dan fasilitas akhirnya untuk sementara waktu cukup 5 gitu. Kemudian jumlah karya sekitar 35 karya yang dipajang dipamerkan di titik balik 7 itu. Oke. Dan apakah karya itu berkaitan dengan tema waspada? Jadi sebenarnya tema itu tidak selalu harus dikaitkan dengan karya yang dipajang di situ. Tapi itu bagian dari tema pesan moral. Pesan yang mau disampaikan oleh komunitas. Identitas karya, kemudian karya yang diangkat itu adalah identitas masing-masing seniman. Betul, karena setiap seniman itu punya
identitasnya masing-masing, karakter yang kuat masing-masing gitu. Jadi tema itu hanya motivasi untuk pesan moral kepada masyarakat. Betul. Kalau waspada ini dikaitkan dengan seni Pak Alwan. Apakah bagaimana dengan seni rupa atau kesenian yang ada di Kabupaten Sampang saat ini gitu? Apakah juga ada pesan tertentu yang ingin disampaikan melalui gelaran seni rupa ini gitu? Atau kalau lebih simpelnya, ada nggak keresahan-keresahan yang Pak Alwan rasakan gitu? Kalau keresahan pastilah. Tapi bagi kami itu keresahan menjadi pemantik sebenarnya. Iya. Pemantik untuk menjadi semangat. Sementara bagi orang umum mungkin keresahan itu hanya dipikirkan tentang keresahan. Tapi bagi seniman, bagi orang-orang seni itu kadang-kala dan bagian dari hal penting untuk dimiliki. Betul. Jadi bukan berarti kita suka masalah, Iya. suka keresahan tidak, tapi itu apa ya? Masalah itu bagian sumber inspirasi masalah itu. Jadi ini. Kemudian apakah di Kabupaten Sampang banyak persoalan dalam berkesenian? Saya berkesenian cukup lama. Jadi sejak tahun 90 itu saya berkesenian di Sampang ini. Romi belum lahir ya tahun Ya. 90 Pak Alwan. Terus Waktu itu saya hampir lulus 90, saya ajak teman-teman satu jurusan seni rupa IKIP Surabaya waktu itu. Ada sekitar 8 teman itu pameran bersama di sini. Itu awal mula saya berpameran itu. Kemudian mimpi besar terbangun waktu itu. Karena siapa sih yang enggak mau memajukan daerahnya sendiri? Itu Betul. pasti. Semua orang tuh pasti punya mimpi. Tapi ternyata enggak mudah ternyata. Hampir sampai usia 56 tahun. Ya seperti ini. Kenyataannya seperti ini. Tapi itu jadi penyemangat. Buktinya apa? Jadi apa ya? Persoalan-persoalan yang ada, perhatian yang kurang misalkan saja, tidak mematahkan semangat teman-teman, bahkan menjadi penyemangat untuk semakin berkarya. Dan ternyata bahasa saya ke teman-teman, kesempatan untuk idealis. Kita pameran jual karya kecil kemungkinan ada yang beli. Karena masyarakat Sampang sudah belum mengarah ke dunia seni untuk kebutuhan hidupnya. Karena ada yang lebih penting, ada yang lebih urgen untuk memenuhi kebutuhannya. Makanya jangan berharap berkarya seni di Sampang itu ada yang suka dan beli. Kemudian katakanlah perhatian kurang misalkan saja. Yang penting itu jadikan penyemangat, insya Allah kita akan bertahan. Makanya teman-teman itu berkarya tidak dalam rangka kesana, tapi murni idealis, tidak komersial, tidak kemudian ingin terkenal. Jadi ikut alur itu. Dan saya yakin suatu saat kita kalau berbuat, suatu saat akan berbuah manis. betul. Aduh, Romi yang merinding barusan Pak Alwan di bagian 4 ini ya. Setiap orang pasti punya keinginan yang kuat untuk memajukan daerahnya gitu. Termasuk semua anggota komunitas Perupa Sampang dan Pak Alwan tentunya sebagai bakung ya, sebagai ketua komunitas Perupa Sampang. Dan ini harus ditanamkan juga untuk semua masyarakat Sampang, sahabat Salsa yang lagi dengerin Salsabila FM. Harus ditanamkan dalam diri kita sendiri bahwa kita punya keinginan yang sama untuk memajukan daerah kita gitu. Dan ini menarik sekali, Pak Alwan sudah 56 tahun, mau ke 57 tahun ada di Kabupaten Sampang, Pak Alwan. Boleh lebih diperjelas kembali, Pak Alwan? Seperti apa sih perkembangan atau perjalanan kesenian di Kabupaten Sampang sampai detik ini, Pak Alwan? Ngomong-ngomong udah berapa kali ganti bupati, ganti pemimpin daerah gitu ya. Ya kalau di berkesenian itu lumayan berkembang. Berkeseniannya. Yep. Untuk animo masyarakat atau apresiasi masyarakat ya masih dalam kategori standar lah. Yep. Sama sejak saya usia belum lulus kuliah tahun 1990
tahun 2025 itu enggak terlalu beda jauh. Eh, ya wajar kalau kita Kabupaten Sampang dianggap sebagai kabupaten kecil, bahkan pernah dapat status 3T kalau nggak salah. Apa tuh 3T, Pak? Ya tertinggal, saya kurang paham juga. Kalau Romi nggak kira salah kayaknya termiskin juga jadi. Tapi berkesenian karena kami terbangun dengan idealis itu. Artinya punya mimpi teman-teman itu untuk membangun Sampang juga. Gitu. Walaupun mimpi ini mungkin banyak orang yang apatis atau bisa mentertawakan kami karena mimpi terlalu besar, apalagi dengan kondisi daerah seperti kita saksikan bersama. Gitu. betul. Mimpi kami kan saya ingin membangun peradaban atau membangun semacam barometer baru berkesenian khususnya seni rupa di Kabupaten Sampang. Memang mimpi ini terlalu tinggi menurut orang banyak, tapi ketimbang tidak mimpi bahasa saya, ketimbang tidak punya angan-angan besar, sekalian angan-angan mendingan sekalian besar saja. Betul sekali, Pak Alwan. Makanya di setiap kali kita mengadakan kegiatan pameran, pasti bahasa yang disampaikan itu adalah dari Sampang oleh KPS untuk Indonesia. Dari Sampang Oleh KPS untuk Indonesia. oleh KPS untuk Indonesia. Itu jargon yang mewakili mimpi besar teman-teman perupa Sampang, terutama Pak Alwan ya, sahabat Salsa, untuk membangun Sampang, untuk membangun peradaban, terutama ke seni rupa di Kabupaten Sampang, sahabat Salsa. Pak Alwan, 56 tahun itu adalah waktu yang panjang sekali. Betul. Waktu yang tidak singkat gitu. Ada nggak kalau yang secara yang benar-benar dirasakan oleh Pak Alwan ini perubahannya seperti apa? Kan mungkin di era-era 90-an seni itu masih menjadi hal yang tabu bagi sebagian masyarakat. Itu seperti apa perjuangannya? Kemudian yang awalnya mungkin apa sih ini gitu. Dan kemudian mulai disuka dan akhirnya dicintai. Itu seperti apa, Pak Alwan? Ya, buah dari kita mengadakan kegiatan pameran itu. Jadi walaupun animo masyarakat tidak begitu besar, tapi lambat laun ternyata memberikan pandangan kepada masyarakat luas bahwa berkesenian di Sampang itu tidak tabu lagi, bahkan menjadi hal menarik. Satu misal, kami diundang di sini. Betul. Itu bagian dari simpul bahwa media juga tertarik untuk mengupas tentang seni. Jadi bukan kami sia-sia mengadakan kegiatan, ternyata tanpa sengaja lambat laun mindset masyarakat terhadap berkesenian itu akan semakin menghargai itu. Makanya saya yakin mimpi besar itu akan terbangun juga. Betul. Akan terbangun. Tinggal menunggu waktu, termasuk juga menunggu kepedulian pemerintah yang lebih besar. Betul. Amin ya rabbal alamin. Jadi kembali ke apa yang menjadi mimpi besar Pak Alwan. Mungkin kalau Romi ibaratkan matahari itu masih belum datang. Tapi kita harus tetap yakin, dan Romi yakin, KPS pun juga yakin. Pada akhirnya akan ada matahari itu kan datang, dan mimpi KPS untuk membangun Sampang oleh kesenian itu akan terwujud gitu, Pak Alwan gitu. Oke, Pak Alwan. Mungkin kalau kita berbicara tentang perhatian gitu, perhatian gitu. Menurut Pak Alwan yang melatar belakangnya kenapa sih masih minim perhatian? Apakah dan jadi seorang seniman itu bagi kita yang awam ini itu bukan hal yang mudah gitu, yang sulit gitu. Apakah karena kesulitan itu yang mendorong minimnya perhatian atau latar belakang seperti apa yang menurut Pak Alwan bisa melatar belakangnya itu gitu? Sebenarnya bisa jadi karena faktor cara berpikir. Cara berpikir kita semuanya, termasuk saya, termasuk masyarakat. Bahwa membangun itu dikiranya adalah bentuk fisik. Lupa kalau membangun itu ada membangun jiwa, membangun karakter. Itu yang seringkali dilupakan. Padahal fisik itu penting. Betul. Tapi membangun karakter lewat berkesenian itu juga penting juga. Sehingga tolak ukur perkembangan sebuah wilayah, sebuah tempat itu
seringkali hanya fisik yang dibangun Betul. karena kelihatan memang gitu. Nah, sedangkan untuk pembangunan karakter melalui berkesenian ya karena tidak kelihatan apa sih bentuknya kan tidak kelihatan, padahal karakter itu kalau sudah terbangun maka akan terawat semuanya. Membangun fisik tidak sebatas bangun, membangun fisik juga punya misi, membangun untuk bagaimana fisik punya karakter sampangnya. Sementara ini kan tidak terasa, sampang itu tidak berbau sampang gitu. Baunya macam-macam, kadang ada Bali, ada Jogja, ada Lumajang, ada Banyuwangi. Terus sampang itu apa? Tidak tampak. Nah, ini yang kami maksud bahwa membangun tidak sebatas fisik sebenarnya, tapi karakter itu perlu dicari dan dibangun. Ini yang rata-rata belum dimiliki. Ya kami memaklumi karena sumber daya masyarakat ya mungkin atau SDM-nya yang mungkin perlu ada peningkatan. Tapi saya punya keyakinan suatu saat akan ke sana. Amin ya robbal alamin. Aduh, sahabat Salsa Romi, ini nggak berhenti merinding sih Pak Alwan ya. Ini menurutnya ada pesan yang sangat kuat yang harus kita tanamkan juga sekali lagi dalam jiwa kita dan diri kita ya sahabat Salsa, bahwa membangun itu bukan hanya membangun fisik gitu, tapi yang paling utama adalah membangun jiwa dan karakter. Itu sih. Ini menarik sekali Pak Alwan, banyak sekali hal-hal yang menjadi pelajaran ya dan menjadi edukasi untuk kita semua sahabat Salsa. Dan mudah-mudahan ini bisa kita resapi bersama bagaimana kedepannya kita bisa terus membangun diri, membangun tanah kelahiran kita, sahabat Salsa, menjadi memang yang punya identitas yang kuat gitu. Oke, Pak Alwan sejauh ini menggelar pameran gitu, pameran seri rupa ini, mengapa sampai ke titik balik 7 ini mayoritas dilakukan di Sampang? Kenapa tidak dilakukan di luar gitu? Itu bagian dari misi besar kami. Oke. Makanya dari Sampang oleh KPS untuk Indonesia. Dari Sampang oleh KPS untuk Indonesia. Terus kenapa harus di Sampang? Betul. Apakah kemudian tidak ada keinginan untuk kita pameran di luar Sampang? Teman-teman sudah melakukan itu sebenarnya. Sudah sering kita ke Surabaya, kemudian ke Banyuwangi, ke Jogja, itu ada di antara teman-teman yang melakukan itu. Tapi di akhir evaluasi, kenapa kok tidak kemudian kita pameran bersamanya atas nama KPS di Sampang saja? Kalau individu silakan. Betul. Tapi kalau komunitas, ayo kita pameran tetap di Sampang. Kenapa punya strategi seperti itu? Karena sebenarnya termotivasi dengan daerah-daerah yang lain sebenarnya. Cemburu juga, sakit hati juga. Kenapa harus Jogja yang bisa? Kenapa harus Bali yang bisa? Apakah Sampang nggak bisa? Kalau kita menyajikan karya ke daerah-daerah yang lain, terus siapa yang mau menyajikan karya di daerah kita? Itu bagian dari strategi untuk bagaimana Sampang menjadi sebuah tambahan barometer berkesenian. Walaupun tanda-tanda arah ke sana masih kecil kemungkinan, tapi siapa tahu ada generasi selanjutnya punya pemahaman yang sama untuk melanjutkan maksud dan tujuan kami KPS ini. Sehingga Sampang itu menjadi tujuan awal, bukan personal senimannya, kabupatennya yang mau kita giring untuk supaya dikenal. Biarlah orang luar datang ke Sampang, bukan kita yang menyajikan karya ke Sampang. Dan itu sebenarnya orang Madura itu punya jiwa seperti itu. Nggak mau ada di belakang, pasti inginnya di depan. Betul. Di pom bensin saja kan ada penjual bensin eceran. Betul. Kan ya. Dulu ada Siola itu biasanya jual pakaian orang Madura, dia berani menandingi dijual di emperan
Sebenarnya sifat itu dimiliki oleh kita. Tapi kenapa dalam berkesenian kemudian kita tidak mencoba modal itu kita pakai? Makanya kami punya mimpi itu. Iya, sekali lagi sahabat salsa, KPS tujuan misi besar KPS adalah untuk membangun Sampang gitu. Kita tidak membesarkan personality, tidak membesarkan pula komunitas, tapi tujuan utama kita adalah membangun daerah kita, Sampang gitu. Dan bagi sebagian orang mungkin ini adalah keputusan yang kecil ya. Bisa dianggap egois juga. Kenapa tuh Pak Alwan? Ya mungkin karena dianggap terlalu mimpi besar, atau dianggap terlalu tidak mau mengikuti perkembangan. Ya itulah kenapa KPS itu tidak melakukan ke tempat-tempat yang lain walaupun pernah dilakukan. Betul. Karena untuk mengubah mindset kita teman-teman itu bahwa membangun itu tidak harus kita harus keluar. Betul. Membangun itu lebih baik kita di dalam. Perkara ada pihak luar yang mau berkunjung. Kapan mau berkunjungnya orang luar ke kita? Satu misal begini. Sementara ini kan Sampang tamunya hanya mobil box. Iya. Bukan bis pariwisata. Betul. Bis pariwisatanya keluar. Betul. Tamu kita itu adalah mobil box. Hotel-hotel yang ada di Sampang. Iya. Kenapa demikian? Karena memang enggak ada yang mau dikunjungi. Betul. Kita yang berkunjung sementara ini ya wajar lah, karena fasilitas yang ada di daerah kita ya memang belum saatnya untuk dikunjungi mungkin itu. Betul. Nah itu bagian dari motivasi kami juga. Saya ingin masyarakat luar itu datang melalui berkesenian. Betul. Sekali lagi kalau kita boleh berkaca ya Pak Alwan. Mungkin kita betul kata Pak Alwan tadi bahwa Sampang ini harus punya identiti yang kuat gitu. Karena kalau kita boleh berkaca ke luar seperti Jogja, kota kesenian gitu ya, dan Bali gitu. Bali dan Jogja dikunjungi karena mereka punya identitas seni ya. dan budaya yang kuat Ya. gitu. Jadi kenapa hal itu tidak dibangun di Sampang? Itu yang ingin dicapai oleh teman-teman komunitas berupa Sampang gitu. Oke, mungkin masyarakat dan pemerintah kita Pak Alwan, semua pihak ya masih belum mengerti nih Pak Alwan tentang bagaimana sih sebenarnya sejatinya Pak Alwan memaknai seni itu sendiri. Kalau dari Pak Alwan sendiri gimana sih Pak? Kita ini masyarakat Sampang ini harus memaknai seni itu seperti apa gitu. Padahal kita tahu, kita lihat dari daerah-daerah lain gitu bahwa mereka dikunjungi menjadi punya pesona yang kuat untuk didatangi oleh para wisatawan bahkan dari mancanegara. Karena mereka punya kesenian dan kebudayaan yang kuat gitu. Bagaimana memaknai seni itu sendiri Pak Alwan yang menurut sudut pandang Pak Alwan dan KPS? Yang perlu kita lakukan ya mungkin eksistensi berkesenian yang perlu ditingkatkan. Walaupun tantangan berat, animo masyarakat itu, apresiasi masyarakat kurang, itu bukan menjadi sebuah pukulan untuk berhenti berkarya. Bahkan menjadi penyemangat untuk berkarya. Tetap kami punya keyakinan suatu saat nanti. Karena prinsipnya gini, saya punya pemikiran seperti ini. Kita berbicara itu ya silakan didengarkan atau tidak, suatu saat pasti didengar. Makanya kami berkarya itu, kami berpameran, walaupun sementara ini banyak masyarakat yang masih belum banyak mengapresiasi, bukan berarti tidak mengapresiasi, sebenarnya mengapresiasi. Betul. Sebenarnya betul. itu. Makanya tiap-tiap seniman itu jangan sampai kemudian meninggalkan berkarya itu karena faktor perhatian atau kepedulian dari semua pihak. Kemudian itu menjadi tidak semakin semangat. Sebenarnya perhatian, cuma bentuknya berbeda. Ya. Jadi sebenarnya kecintaan akan seni itu harusnya lahir dari diri sendiri gitu Pak Alwan ya. Sebenarnya punya lah, tiap manusia itu punya naluri suka sama seni. Semua orang, semua manusia. Cuma kadarnya mungkin yang lebih mengutamakan hal yang lain. Oke. Makanya saya tetap punya keyakinan itu. Oke. Dari tadi kita udah berbicara yang serius sekali ya Pak Alwan ya. Romi sedikit agak tarik untuk
pendengar kita yang Gen Z nih atau Iya. Gen Alpha gitu Iya. Pak Alwan. Pak Alwan, apakah seni itu juga bisa digunakan untuk kita menarik seseorang, menarik jodoh gitu? Itu bisa digunakan nggak Pak Alwan gitu? Misalkan kita udah punya karya seni yang bagus nih, kita bisa gunakan itu untuk menjadi daya tarik atau gimana sih Pak Alwan? Sepengalaman Pak Alwan nih, sepengalaman Pak Alwan. Kalau versi saya berlaku semua generasi. Yep. Bisa jadi sekarang dengan dunia digital misalkan, bisa jadi Gen Z itu bosen juga pada akhirnya. Balik lagi ke konsep tradisional, katakanlah kita ngasih bingkisan karya itu akan lebih baik ketimbang dengan cara dicetak. Betul. Karena kembali lagi naluri manusia itu pada dasarnya adalah suka hal-hal yang unik. Betul. Dan di dunia teknologi mungkin unik itu bukan menjadi sebuah tujuan, Betul. tapi berkesenian atau seni rupa yang menurut orang sekarang itu dianggap tradisional, tapi itu yang padanya yang unik. Jadi itu. Contoh konkretnya misalkan banyak sekarang orang mau makan saja sudah tidak lagi cari tempat yang hotel-hotel yang mewah. Yep. Kadang-kadang di pinggir jalan itu lebih asik. Yep. Kan ya, gitu. Itu sebagai bukti bahwa suatu saat akan kembali dan mengakui bahwa yang tradisional itu lebih menarik. Betul. Bahkan kalau di budaya-budaya barat banyak fashion, kemudian seni itu memang ada istilahnya back to basic gitu, back to old gitu, kembali ke masa-masa yang lampau, dan itu menjadi tren baru gitu. Dan itu yang harus kita yakini juga sahabat salsa gitu. Kita nggak perlu takut, nggak perlu minder juga sahabat salsa untuk membawa identiti kesenian dan budaya kita gitu, karena itu akan menjadi kekuatan yang besar gitu pada hakikatnya. Mungkin termasuk di Gen Z sekarang, mungkin kalau di zaman saya, Yep. zaman saya mau pacaran misalnya, ini kan prosesnya panjang. Iya. Bikin surat, nulis saja pelan-pelan supaya Betul, bagus. Kalau sekarang kan via WA kadang-kadang. Betul. Jadi suatu saat akan kembali karena memang saya mengalami era-era yang mungkin saya lahir 69, kemudian ternyata ya istimewa juga lahirnya saya karena semua peradaban akhirnya saya ikuti. Dari tidak ada HP, orang pada saat itu telepon biasa, itu hanya orang-orang kaya yang saya pernah mengalami hal yang sama seperti itu, makanya saya bisa membandingkan itu. Dan saya seringkali kalau cerita ke anak-anak Gen Z itu kadang-kala bahasanya kasihan bahasanya, padahal asik itu. Yep. Sekarang itu yang dulunya permainan, dulu tidak menjadi komersial, sekarang jadi komersial. Betul. Di tempat-tempat pariwisata sekarang itu kan kadang-kadang permainan tradisional Yep. menjadi sebuah hal yang menarik untuk generasi sekarang. Betul. Jadi, Iya, menarik sekali sahabat salsa. Pak Alwan lahir 69, berarti sekarang umur udah 35 tahun masih Pak ya? 56 bukan 3. Tapi semangatnya untuk kesenian dong masih muda dong Siap, Pak, iya, masih muda. Ini menarik sekali ya sahabat salsa. Banyak ya, kita harus terus belajar gitu. Sekali lagi bagaimana kita membangun daerah kita dari sektor kesenian sahabat salsa. Karena banyak sekali ya daerah-daerah atau kota-kota yang besar itu memang besar ya karena keseniannya juga gitu. Oke. Dan yang menjadi pembeda sih Pak Alwan ya mungkin oke untuk teman-teman yang kita yang lahir di generasi saat ini gitu. Kita membuat sebuah gambar, karikatur, realis dan semuanya. Kita masuk ke AI atau kecerdasan buatan, kita kasih prompt aja buatkan seperti ini, itu lahir gitu. Tapi yang membedakan karya elektronik, karya AI dan karya saat ini itu sebenarnya jiwa ya Pak Alwan gitu. Jiwa, nggak ada jiwanya gitu, tapi nggak ada rasa. Nggak ada rasa. Nggak ada rasa. Jadi makanya saya khawatirnya begini. Kalau di era saya itu kan problem, permasalahan atau kesalahan itu menjadi sebuah, kadang-kadang menjadi sebuah
jalan untuk menjadi benar. Contoh misalkan, Betul. pada saat saya bikin lingkaran, biasanya enggak langsung sempurna. Pasti ada di awal itu salah. Saya ajarkan ke anak-anak itu biasanya biarkan dulu, jangan dihapus langsung. Karena kalau dihapus langsung itu akan kembali salah. Enggak akan bentuk lingkaran lagi. Jadi perbaiki saja dulu, baru setelah sempurna bentuk lingkarannya baru dihapus. Artinya proses itu penting. Melatih akhirnya salah itu penting juga, jadi pelajaran. Jadi sama halnya kita belajar naik sepeda. Kalau sekarang itu bisa jadi lewat AI gimana caranya naik sepeda, langsung keluar. Tapi kan itu kan tahunya hanya teori. Betul. Nggak pernah ngalami jatuh, kalau jatuh itu gimana, Betul sekali. apa sakit atau tidak, itu nggak ngalami itu pada akhirnya. Betul. Gitu. Jadi belajar proses itu sangat penting, tidak instan seperti ini. Jadi, bayangkan saja, misalkan kejadian di Aceh atau Sumatera kemarin. Betul. Saya punya keyakinan Gen Z itu yang paling banyak mengalami trauma yang besar, karena tidak pernah mengalami permasalahan. Katakan jaringan lemot saja bingung. Betul. Karena memang kita dibikin tidak sabar, beda dengan era saya. Betul sekali. Jadi tidak usah mati, lemot saja bingung. Atau katakan 1 bulan tidak ada jaringan, saya yakin bingung. Karena memang sudah tidak terbangun sejak awal, seperti bermain tradisional tidak terbangun. Dia tidak terbangun menciptakan permainan sendiri. Sudah terbiasa menikmati permainan buatan orang lain. Betul. Itu perbedaannya. Makanya kami sebenarnya pesan murahnya ke sana untuk generasi muda. Dari seni itu kita banyak pelajaran-pelajaran kehidupan yang kita dapat ya Pak. Betul. Termasuk dari lingkaran tadi sahabat salsa. Tentu tidak ada sebuah lingkaran yang langsung sempurna gitu. Tapi ada proses-proses yang dilalui hingga akhirnya sempurna gitu. Dan itu nyaman untuk dinikmati gitu. Dan betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Alwan gitu. Yang membedakan generasi saat ini dan generasi dulu mentalitas gitu. Oke. Jika demikian Pak Alwan, menurut Pak Alwan, pesan Pak Alwan nih untuk generasi muda saat ini gitu. Mental kesenian seperti apa sih yang harus mereka miliki gitu Pak Alwan? Harus disadari supaya punya pemikiran kritis dan kreatif. Bahwa hasil itu penting, tapi proses itu lebih penting. Itu syarat untuk berpikir kreatif dan kritis. Dan dari situlah nanti dari proses yang panjang, yang keras, yang berat itulah para generasi muda saat ini tuh akan melahirkan karya yang besar. Betul. Gitu. Oke. Pak Alwan, sudah 56 tahun berkarya, sudah 50 tahun membangun Sampang melalui kesenian gitu. Ada nggak perasaan lelah? Ada nggak perasaan jenuh gitu Pak Alwan? Dan bagaimana Pak Alwan dan teman-teman komunitas perupa mengatasi itu gitu? Jenuh itu milik manusia. Iya. Dan itu hukum alam. Tapi alhamdulillah kami menemukan solusi lah untuk mengurangi kejenuhan itu. Misalkan kita mengadakan pameran, itu tidak muluk-muluk, motivasi tidak muluk-muluk. Hanya kesempatan untuk ngopi bareng, izin sama istri lebih mudah. Yeah. Tapi bagi yang beristri itu biasanya Dek mau pameran, atau tanpa izin kadang-kadang istri nggak ke lokasi pameran. Iya. Itu bagian dari strategi untuk kita eksis berpameran. Jadi ternyata karena peran istri sangat penting. Betul, support. Tanpa support istri kecil kemungkinan kita mengadakan kegiatan apapun. Nah, strategi untuk bagaimana supaya istri merespon kegiatan-kegiatan kita, ya kita selalu aja lah kalau ada kegiatan. Gitu. Jadi memang support system itu perlu ya, Perlu. terutama untuk para kamu Gen Z gitu. Gak apa-apa kamu mulai berkarya itu kamu mulai lukis wajahnya dulu boleh, atau
melukis yang bisa menggambarkan perasaan kamu yang kamu utarakan ke dia melalui lukisan dan karya kamu, itu menjadi hal yang menarik juga gitu ya. Artinya bolehlah kita manfaatkan perkembangan teknologi AI. Misalkan bikinkan karikatur foto saya, tapi sambil lalu dicoba. Betul. Jadi ditiru hasil AI, kemudian ditiru untuk secara manual. Ya untuk melatih karakter. Sekali lagi karya yang melalui proses yang panjang, sahabat salsa. Dalam berseni itu melukis itu seperti orang bertapa ya Pak Alwan ya. Perlahan satu goresan, dari satu goresan ke goresan yang lain akhirnya melahirkan sebuah karya. Dan disitulah perasaan atau jiwa dari karya itu sendiri akan lahir gitu sahabat salsa. Oke Pak Alwan, ini udah luar biasa sekali perjuangannya, dan kita selalu memberikan harapan yang besar untuk komunitas Perumah Sampang untuk terus membangun Sampang dari segi seni Pak Alwan gitu. Pak Alwan, Romi, kita kan lagi live juga nih Pak Alwan. Selain di frekuensi kita 94,1 FM, kita juga live di TikTok kita gitu. Kita akan coba lihat Pak Alwan apakah ada beberapa pertanyaan yang hadir di kolom komentar kita gitu. Dan Robi yakin pasti banyak gitu. Karena kalau kita berbicara tentang seni gitu, soalnya dari sisi paling dalam diri manusia gitu, kita terdorong untuk ke situ gitu. Karena mau tidak diakui atau tidak, lahirnya seorang manusia seperti kita ini ya lahir dari seninya Tuhan gitu, yang begitu indah gitu. Kita lihat Pak Alwan, ada beberapa pertanyaan udah lumayan banyak di sini. Kita akan membacakan satu-satu Pak Alwan, izin. Ini ada Trasisu. Masya Allah Pak Alwan. Ada juga nih pertanyaan, tip melukis pakai rasa tanpa memikirkan bagus atau tidaknya Pak. Ini sepertinya dari Gen Z nih. Karena Gen Z sekali lagi berpikir pengen instan, pengen bagus gitu. Tapi kadang mereka melupakan rasa. Jadi gimana Pak Alwan? Tip melukis pakai rasa tanpa memikirkan bagus atau tidaknya Pak. Kadang-kadang banyak dari kita tuh tidak bisa membedakan antara gambar dan melukis. Oke. Menggambar itu pada dasarnya harus sama persis dengan apa yang kita contoh. Oke. Kalau melukis itu ada kebebasan. Betul. Bisa saja hanya bermain simbol-simbol. Jadi artinya kalau kita tidak bisa gambar natural, ya tidak usah paksakan gambar natural atau lukis natural. Betul. Karena butuh proses panjang untuk bisa melukis natural. Kemampuannya misalkan hanya kemampuan dia menaruh titik dan itu dijadikan sebagai simbol yang mau dia ceritakan, itu sah dalam dunia seni lukis. Jadi kata kuncinya yang penting ada kemauan untuk berkarya. Abaikan katakanlah kok enggak sama dengan apa yang sering kita lihat misalnya. Abaikan itu, yang penting apa yang kita mau sampaikan tercapai. Oke. Jadi itu. Pada Pada akhirnya walaupun masyarakat tidak paham, pada akhirnya akan paham maksud daripada simbol yang dia mau sampaikan. Jadi jangan khawatir kalau penanya itu ingin berkarya, silakanlah berkarya asalkan dia jujur dengan kemampuannya sendiri. Betul. Jangan memaksakan diri, karena akan menjadi jenuh juga pada akhirnya. Betul. Jadi jujurlah dengan kemampuan diri gitu ya. Karena sekali lagi karya itu bukan hanya sekedar bagus atau tidak gitu, tapi kejujuran dalam berkarya itu sendiri. Itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh kamu gitu. Lanjut Pak Alwan, ini ada Hasan Jeger. Mantap, bincang cerdas untuk memajukan kabupatennya, untuk maju dari segala penjuru. Ini apresiasi dari pendengar kita, terutama dari seni budaya Kota Sampang. Nah, ini boleh ditangkap oleh pendengar kita Pak Alwan. Jadi apa yang disampaikan Pak Alwan tadi itu juga penting gitu. Sekali lagi yang perlu kita bangun itu bukan hanya fisik gitu, tapi jiwa dan karakter Kabupaten Sampang yang harus kita bangun gitu. Lanjut lagi Pak Alwan, mau tanya Min, bagaimana seni digunakan sebagai alat perlawanan dan suara masyarakat? Itu sah nggak seperti Pak Alwan gitu? Kita menyuarakan keresahan kita, ketidakmauan kita misalkan gitu, itu kita keresahan itu kita tuangkan melalui sebuah karya seni. Itu sah atau tidak Pak Alwan? Sebenarnya kan berkesan itu bisa berawal dari keresahan,
bisa berawal dari problem, dan hampir tidak bukan hanya kesenian saja sebenarnya. Problem itu jadi inspirasi. Satu misal begini, saya pernah dan seringkali saya sampaikan ke anak-anak muda itu, film perampokan itu kan berawal dari adanya perampok. Betul. Itu perampok itu meresahkan masyarakat. Diberhentikan tidak mungkin selama dunia itu masih ada. Tapi bagi orang cerdas, orang yang berpikir kreatif, perampok itu jadikan inspirasi. Jadilah film perampokan. Sini itu orang perampok, akhirnya jadi uang. Gitu. Jadi pesan saya, kalau kita punya problem, jangan perhatikan problem. Jangan bikin kecewanya saja yang diambil, tapi manfaatkan itu sebagai inspirasi. Betul. Kemudian karena dalam dunia seni begini Mas, kreatif itu milik manusia, anugerah dari Allah. Betul. Setiap orang itu pasti dimodali, tapi ada orang yang bisa mempertahankan, tapi kadang-kala ada orang yang kemudian tanpa sengaja dia mematikan kreativitasnya. Kemudian ada orang yang mau mengembangkan kreativitasnya. Kemudian dalam berkesenian memang yang sering kali persepsi dibangun itu adalah harus bagus, harus indah. Indah itu tidak harus yang bagus-bagus saja. Betul. Yang jelek-jelek itu kalau diangkat ke dalam karya seni bisa jadi indah. Betul sekali. Jadi saya ingin mengubah teori apa itu keindahan. Keindahan bagi orang umum mungkin yang menarik, yang bagus. Sekarang yang tidak menarik apa tidak menjadi indah, bisa jadi indah. Asalkan diangkat jadi karya seni. Makanya muncul sinetron perceraian itu siapa yang mau cerai? Nggak ada yang mau kan ya. Tapi kenapa ada sinetron yang bertemakan tentang perceraian? Apakah kemudian perceraian tidak menjadi pemantik untuk bikin karya dan menghasilkan uang? Betul. Ternyata Allah menciptakan sesuatu itu tidak sia-sia, dan orang seni menerjemahkan itu, bisa menerjemahkan itu. Betul. Itulah sebenarnya membedakan orang seni dan orang yang tidak mempunyai jiwa seni gitu ya. Waduh, tambah banyak nih sahabat sales yang tanya nih Pak. Ini ada dari Gen Z nih Pak Alwan ya. Siap. Pak, katanya kalau melukis orang kelak minta nyawanya Pak. Itu betul apa enggak? Mitos apa fakta Pak gitu. Saya tidak bicara tentang hukum ya. Yap. Tapi pengalaman pribadi. Oke. Menarik nih. Ya, jadi saya pernah suatu waktu saya dapat pesanan dari orang untuk bikin foto. Karena memang waktu itu saya lumayan lah dikenal bisa menggambar objek foto. Kemudian suatu ketika saya melukis itu tidak persis-persis. Padahal biasanya persis. Itu lama sekali tidak bisa persis-persis. Akhirnya dalam hati saya berkata, cuma mencontoh saja tidak bisa, apalagi mau memberikan nyawa. Jadi itulah kelemahannya manusia. Bedanya manusia dengan sang pencipta itu di sana, itu bedanya. Manusia hanya bisanya mungkin menyerupai, tapi tidak mungkin menyerupai dalam hal menyamakan itu. Maksudnya memberi nyawa itu tidak mungkin. Betul. Saya tidak bicara hukum apakah boleh apa tidak, karena ini ada yang membolehkan, ada yang tidak. Tapi saya masuk kategori orang yang mengambil ngambil hukum yang membolehkan. Yang meyakinkan saya itu adalah karena ada tokoh kiai yang mengizinkan saya berkarya. Yep. Termasuk saya juga pernah punya ketua, seorang tokoh, seorang kiai, berarti tidak melarang berkegiatan, berkesenian. Betul. Baik, jadi jangan berpikir mitos itu dulu sahabat sales. Yang penting kamu berkarya dengan jujur, karena karya yang besar itu berawal dari titik. Ya. Dari goresan, yang simpel. Dan baru pembedanya manusia dengan sang pencipta itu, mungkin manusia hanya sebatas meniru saja sulit, apalagi mau mencipta. Betul. Itu jadi pembeda. Jadi batasan itu yang tidak bisa kita lewati ya sobat Iya. salsa. Oke Pak Alwan, ini ada pertanyaan yang menarik juga Pak Alwan. Ini pertanyaan juga sekaligus dorongan kepada KPS gitu. Bagaimana cara KPS untuk mengenalkan
atau memasyarakatkan seni rupa ke Gen Z gitu. Oke, gini, kalau kita mungkin ke usia-usia yang 40 ke atas Pak Alwan, kita hanya memamerkan itu gitu. Tapi bagaimana sih Pak Alwan, KPS sendiri ini punya misi juga membangun Sampang dari generasi-generasi yang baru gitu. Bagaimana memasyarakatkan seni rupa ini kepada Gen Z Pak Alwan? Yang kami lakukan tuh biasanya kita mencoba bermitra Oke. dengan lembaga pendidikan. Apalagi di komunitas itu ada yang berprofesi sebagai guru. Oke. Dan biasanya kalau kita mengadakan kegiatan, pasti informasi itu akan disampaikan ke murid-muridnya Betul. di lintas generasi. Memang di KPS itu rata-rata generasi tua. Jadi kalau di media sosial pakai IG, penikmatnya jarang sekali yang banyak gitu. Karena beda generasi lah gitu. Iya. Beda generasi. Maka metodenya itu tadi. Karena kita akhirnya roadshow per lembaga, kita ngadakan pelatihan. Itu bagian dari sebuah strategi KPS untuk mengenalkan itu ke generasi. Betul. Jadi roadshow sahabat salsa ke komunitas-komunitas atau lembaga-lembaga pendidikan itulah yang dilakukan oleh KPS gitu. Karena sekali lagi untuk membangun Sampang tidak hanya bisa dilakukan oleh Pak Alwan sendiri, Iya. oleh Bakung sendiri dan teman-teman KPS, tapi itu perlu dilakukan mulai dari generasi terbawah, termasuk para pelajar-pelajar, para remaja, para dewasa yang udah Iya. mulai masuk ke usia-usia matang 30 sampai 40 ke atas. Itu yang menjadi yang dilakukan oleh KPS gitu. Dan tentu kita Pak siap Pak, Salsa Bila FM siap untuk membangun apa yang kita bisa bantu untuk membangun Sampang melalui kesenian. Ya. Kita bisa komunikasikan itu Pak, siap. Salsa Bila FM hadir untuk KPS. Kalau Pak Alwan tadi dari Sampang oleh KPS untuk Indonesia. Kalau kita dari Salsa Bila FM untuk KPS dan semuanya gitu. Alhamdulillah. Terima kasih. Oke Pak Alwan, Ya. kita udah ada di ujung obrolan kita ini nggak kerasa sekali, kita udah 1 jam ngobrol Pak Alwan, banyak banget gitu. Sebenarnya masih ada hal yang sebelum ditutup nih Pak Alwan, Ya. sekaligus penutup ya Pak Alwan gitu. Ada nggak buah karya KPS yang masih ada saat ini di Kabupaten Sampang gitu? Kalau Romi denger itu Monumen Trunojoyo Sampang itu adalah buah KPS gitu. Dan terakhir boleh juga ditutup dengan pesan dan harapan Pak Alwan untuk seni rupa di Kabupaten Sampang. Silakan Pak Alwan. Untuk karya monumental yang sudah dilakukan oleh KPS itu yang sampai saat ini bertahan, mudah-mudahan bertahan. Amin ya Allah. Karena Monumen Sampang itu punya filosofi. Oke. Dan mungkin bagi masyarakat luas yang mau tahu tentang filosofi, mungkin kita bincang-bincang di dalam waktu. Siap. Atau katakanlah misalkan radio Salsa ini mau membedah Ada part tentang 2-nya Pak, ada part 2-nya. ada Oke. terkait dengan Monumen Sampang, biar masyarakat luas tahu maksudnya. Betul. Jadi biar tidak banyak persepsi tentang monumen itu. Hmm. Banyak hal-hal yang mungkin tidak difahami. Itu simbol tombaknya di mana, mungkin banyak orang yang tidak paham itu. Mungkin kita bisa Siap, Pak. bedah tentang itu. Nanti kita Iya. ngobrol kapan lagi jadwalnya, kita akan coba tema mungkin kita akan buat monumen itu dan kita akan seperti apa detail Iya. filosofinya di situ gitu. Oke, terakhir Pak Anwar, pesannya untuk semua masyarakat Sampang, terutama untuk Buat seni rupa. sahabat salsa, utamanya generasi muda, ayo kita berkarya, berproses. Buah itu pasti akan manis pada akhirnya. Oke. Dari Sampang oleh KPS Untuk untuk Indonesia. Indonesia. Terima kasih banyak Pak Alwan sudah berkenan hadir untuk memberikan edukasi ke kita semua sahabat salsa dari kesenian. Banyak sekali ya edukasi-edukasi yang sudah disampaikan oleh Pak Alwan, dan yang paling membekas di hati Romi adalah bahwa kita sebagai putra daerah harus punya keinginan yang kuat untuk membangun daerahnya. Kemudian dalam membangun Sampang sahabat salsa, bukan hanya fisik tapi jiwa dan karakter yang perlu dibawa. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Alwan. Sama-sama. Kita sampai jumpa di sesi berikutnya Pak Siap, Alwan. siap. Kita akan bedah filosofi Monumen Trunojoyo Sampang yang saat ini Romi lihat mulai dilupakan oleh masyarakat Sampang gitu. Padahal itu adalah buah karya yang begitu besar dan patut sekali untuk kita kenang gitu Pak Alwan. Kemudian
saya juga menyampaikan terima kasih atas nama teman-teman KPS. Mudah-mudahan kerjasama ini tetap berlanjut. Siap. Karena peran media sangat penting bagi kami. Terima kasih Pak Alwan, dan sekali lagi dari Sampang oleh KPS Untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Saya Romi bertugas dari Jalan Jaksa Agung Suprapto nomor 123 Piang Sampang, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai berjumpa kembali sahabat Salsa. Bye bye.